Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel untuk berbagi pengalaman dan sharing tutorial video. Video kita kali ini tentang bagaimana kita mengerjakan soal dalam bentuk AKM di sistem ujian berbasis komputer menggunakan model baik secara offline atau luring ya, atau dengan daring atau online biasanya menyebutnya. Kita ketahui bahwa bentuk soal AKM itu tidak hanya pilihan ganda saja, tapi juga di dalamnya ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada IC atau uraian, kemudian ada mencocokkan atau menjodohkan, ada true or false ya. Banyak sekali. Terutama pada sistem CBT dengan model menyediakan banyak sekali bentuk-bentuk soal. Tapi pada video kita kali ini kita akan menunjukkan bentuk soal dalam pelaksanaan ujian menggunakan satu pilihan ganda, yaitu jawaban benar hanya satu. Kemudian pilihan ganda kompleks, yaitu pilihan ganda yang dimana menjawab benarnya bisa lebih dari satu. Kemudian true or false, yaitu menjawab salah atau benar dari pernyataan soal, kemudian menjodohkan atau mencocokkan, kemudian isi singkat. Jadi ada 5 bentuk soal dalam video kita ini. Baik, kita mulai. Yang pertama kita buka dulu web browsernya atau media untuk mengakses halaman CBT-nya masing-masing. Ya, di video ini kita pakai Google Chrome. Kemudian silakan diakses situs atau alamat CBT yang didapat dari penyelenggara atau panitia atau sekolahnya masing-masing. Jika berhasil maka akan tampil halaman login. Silakan diisikan username-nya. Ya, kita login. Kemudian kita lihat ya, apakah ada ujiannya. Kita lihat di sini ada namanya mapel ujian. Ya, ini nama pelajarannya ya. Di dalam video ini kita hanya mensimulasikan ya, ini namanya mapel ujian. Ya, kalau yang sebenarnya bisa mapel biologi, kimia dan sebagainya. Oke. Kita pilih mapelnya. Kemudian klik tombol untuk kita mulai kuis atau mulai ujian. Ya, terus kita mulai. Ini mulai. Ya, akan tampil seperti ini. Soal. Yang kita lihat di soal pertama itu ada petunjuknya pasangkan. Nah, berarti ini bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan. Yaitu bagian kolom sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan ya. Kita lihat di sini yang sebelah kiri kebetulan gambar hewan, terus kita diminta untuk memilih pasangannya. Misalkan sapi jumlah kakinya berapa? 4, gajah 4, ayam 2, kambing 4, bebek 2. Nah, ini contoh bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan. Ya, berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan. Biasanya ada petunjuk nah pasangkan ya. Jadi ini menjodohkan atau mencocokkan. Ya. Oke, silakan dipilih. Ini hanya contoh ya bentuk soal ya. Berikutnya.
Ini juga masih contoh bentuk soal mencocokkan atau menjodohkan. Berikutnya ini juga sama menjodohkan. Baik, kalau ini bentuk soal pilihan ganda pilihan ganda biasa, di mana kita menjawabnya hanya satu yang betul ya. Nah, seperti ini kita jawab satu. Kita tidak bisa menjawab lebih dari satu, hanya satu. Ya, oke. Kemudian kalau ini bentuk soal pilihan ganda kompleks, yaitu soal pilihan ganda di mana menjawab benarnya bisa lebih dari satu. Biasanya secara bentuk visual itu bisa dibedakan seperti ini biasanya. Coba lihat ya. Kalau pilihan ganda saja yang hanya satu jawaban benar, itu biasanya pilihannya itu hanya lingkaran ya, bulat-bulat gini. Tapi kalau untuk pilihan ganda kompleks ya, untuk pilihannya itu biasanya kotak atau berupa checkbox ya, ini ya, kotak. Secara visualnya seperti itu. Misalkan ini buah-buahan yang memiliki kulit dikupas sebelum dimakan, misalkan ya, tentu saja seperti durian ya, kita harus makan dikupas. Semangka apakah dikupas dulu sebelum dimakan? Ya, kita lihat di sini kita bisa menjawab lebih dari satu ya. Baik, lanjut. Nah, ini juga bentuk soal pilihan ganda kompleks ya, menjawab benar lebih dari satu ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini pilihan ganda ya, biasa. Secara visual bisa kelihatan ini pilihan ganda biasa. Oke. Nah, kalau ini kalau ada kotak isian seperti ini berarti IC ya. Silakan diisi sesuai dengan petunjuknya cara menjawabnya. Misalkan di sini jawab dengan huruf kapital, maka kita ikuti. Misalkan ini kita ketik seperti ini, apa huruf S pada SMAS, yaitu swasta ya, kita ketik swasta. Kita soal berikutnya. Ini juga bentuk soal IC ya, di sini ada kotak untuk mengetik berapa jumlah kaki ayam. Di sini kita minta hanya untuk menggunakan angka. Kalau angka berarti ya langsung kita ketik angkanya saja 2. Jadi jangan ditulis DUA, jangan. Kenapa? Walaupun betul, tapi di sini kita lihat petunjuknya adalah dengan menggunakan angka. Maka lebih baik kita ikuti petunjuk soalnya, kita isikan angka 2. Nah, kalau ini bentuk soal true or false ya. Kita hanya menjawab benar atau salah dari pernyataan soal. Misalkan ini ayam merupakan hewan jenis unggas. Nah, di sini kita pilih benar atau salah. Nah, misalkan kita pilih benar. Cuma gitu saja ya, nggak ada pilihan yang lain karena true or false, hanya ada salah atau benar. Berikutnya ini juga salah atau benar, kita pilih salah. Nah, kalau sudah dijawab semua, misalkan kita selesai dan pastikan jawabannya sudah ada. Nah, kalau ada yang belum dijawab seperti ini, silakan kembali lagi ke soal. Bisa saja ada yang kelupaan atau kelewatan. Ya, pilih ke kembali ini. Kalau sudah dijawab semua dan dirasa sudah yakin, maka silakan dikumpulkan. Nah, ini kumpulkan semua. Oke. Terus kumpulkan semua dan selesai. Ya. Jika sudah seperti ini, berarti sudah selesai di sini ya, ada kalimatnya bahwa kita sudah melaksanakan ujian atau kuis. Kalau sudah, kita bisa log out di sebelah kanan atas ini. Ya, ada simbol panah, kita pilih. Kemudian kita pilih log out atau keluar.
Nah, kita sudah selesai melaksanakan ujian atau kuis atau latihan soal dengan aneka bentuk soal yang biasanya digunakan dalam ujian AKM ya. Terima kasih telah menyaksikan video kita, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, bisa di-subscribe biar tidak ketinggalan dengan video kita dan bisa di-share, siapa tahu ada manfaatnya bagi kita ya. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.